Saya ulang lagi. Mohon izin saya ulang lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini Izuki Link dan juga kita live di YouTube Izuki Link dan juga di IG ya. IG-nya Dr. Sot dan juga Izuki sendiri. Kita akan me, bincang santai. Tadi bilangnya Dokter Sot ini yang pertama nggak mau dipanggil dokter. Yang kedua, jangan bilang diskusi, hibah aja, hibah bermanfaat. Yang penting apapun yang kita diskusikan malam ini adalah bermanfaat untuk kita semuanya. Teman-teman silakan yang sudah bergabung silakan boleh memberikan komentar atau memberikan saran ya. Terima kasih telah bergabung. Di dalam IG juga sudah ada beberapa teman bergabung dan di YouTube ini ada beberapa yang sudah menunggu. Jadi malam hari ini kita akan diskusi atau ngobrol lah, ngobrol cerdas ya terkait dengan iklim belajar mahasiswa Indonesia di negeri Belanda. Nah, ini kebetulan Dr. Sot, narasumber kita kali ini adalah Dr. Sot Abdurrahman Zulkarnain, MPiomed. Nah, kita sama-sama berada di dosen FK UNESA. Hanya Dr. Sot ini sudah lama sekali sebelum FK UNESA berdiri ya, Dr. Sot ya. Jadi ini sudah apa namanya? Sudah berjuang bersama-sama di UNESA dengan teman-teman yang sudah sebelumnya ada di UNESA gitu lah. Beliau juga seorang dokter yang sedang belajar di doktoral FKUB dan juga sekarang ini sedang di Belanda lah. Saya ingin ngapain aja, Dokter Sot? Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Dokter Sot. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Hmm, kabarnya, Dokter Sot? Alhamdulillah sudah kenyang. Tadi waktu panjenengan awal-awal ngechat saya lagi makan itu. Ini di sana siang hari ini ya? Sekarang pukul 2.32, Ya, 14.32. suhunya berapa, Dokter Sot? Suhu di sini hari ini tidak sepanas minggu lalu. Suhu di sini hari ini 25. Dua puluh Kayak di lima. Malang Hmm. lah. Enak ya, berarti nggak pakai AC nih ya selama di sana ya. Oh tidak, tidak, tidak pakai AC di sini. Oke, ini cerita mengenai Belanda ini, Dokter Sot. Dokter Sot pasti sudah banyak Hmm. berkeliling di sana. Sebenarnya Dokter Sot ini mahasiswa doktoral UB, terus ke Belanda ini ngapain, Dok? Jadi ceritanya, saya kan masuk sekolah S3. Mm-mm. Ya, masuk sekolah S3, kita kalau mau masuk sekolah S3 di universitas yang sangat bereputasi di Indonesia, itu kita pasti akan ditanya, kamu mau penelitian apa? Nah, waktu saya masuk ke universitas, ke apa, PSDK, Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran FKUB. Nah, itu saya tuh dan supervisor saya dan kan jadi supervisor saya, senior saya itu mengajukan penelitian mengenai COVID, lebih tepatnya prevalensi kuman resisten antibiotik atau MDRO, multi drug resistant microorganism, yang pendanaannya kami kumpulkan dari grant atau funding dari sebuah institusi di Inggris yang Hmm. namanya British Society of Antimicrobial Chemotherapy, BISAC, atau BISAC, Hmm. BSAC. Nah, salah satu syaratnya dari BISAC itu kalau mau dapat pendanaan itu harus ada program exchange atau program sekolah di negara Eropa gitu. Karena supervisor saya waktu itu adalah alumni PhD-nya di Erasmus MC, nah saya jadinya meng-approach salah satu dosen di sini, pembimbingnya dosen saya waktu itu, untuk penelitian di sini. Alhamdulillah setelah sekian tribulation bertahun-tahun yang tidak singkat berhasil berangkat ke sini gitu. Untuk penelitian Alhamdulillah. melakukan analisis molekuler dari bakteri-bakteri MDRO tadi. Alhamdulillah. Ternyata beasiswanya dari Inggris, tapi
belajarnya ke Eropa gitu ya. Iya, Dan betul. belajarnya nggak harus ke Inggris sana ya. Enggak harus. Bisa kita cuma minta ada pendidikan di eh, high income country. Benar gitu sih, high income country Oke, mereka nah sekarang bilangnya. ini persiapannya berarti kita harus menjadi mahasiswa S3 dulu ini kalau mau internship ke ini Erasmus ini. eh itu adalah pernyataan yang keliru kalau menurut Oh, saya. yang Jadi keliru ya. keliru. Banyak jalan ya. Eng- ya itu salah satunya ya. Tapi sebagai seorang akademisi saya tuh sekarang menyadari bahwa kita mau S3 dulu atau kita mau S2 dulu itu kalau yang di dulu yang awalnya adalah masuk sekolah dulu tuh itu justru akan jadi masalah. Akan jauh lebih mudah kalau kita sudah punya rencana kita mau penelitian ini terus penelitian ini kita pakai untuk sekolah di sini itu lebih gampang. Kalau saya, alhamdulillah, sejak saya S2 selalu seperti itu. Saya pengen Oke. penelitian ini, terus penelitian ini mau saya pakai untuk sekolah di sini. Gitu. Oke, jadi riset base gitu ya. Iya, enggak. Ya, walaupun pada akhirnya waktu kuliah S2 dan S3 tetap ada kuliah umumnya gitu ya, mata kuliah dasar Ya, umumnya tetap. Eh, dasarnya saya berangkat sekolah itu mau melakukan sebuah penelitian gitu. oke. Bukan penelitian itu kewajiban karena kita lagi Karena sekolah. sekolah. Ya, Ya, inilah seorang researcher itu. Seperti itu ya. Dr. Sot, benar. persiapannya apa saja kalau mau ke sana itu, Dr. Sot? Selain tadi kan memang banyak jalan ya, selain dari karena kita sekolah S3 atau S2 yang ada Hmm, internship di luar negeri hmm, ya. Kita juga dapat ada skema-skema beasiswa yang lainnya, mungkin LPDP dan lain sebagainya. Tapi tentunya ada hmm, beberapa persiapan yang mirip ya yang dapat dilakukan oleh teman-teman semuanya, sahabat-sahabat di sini, sahabat Isu Killing maupun sahabatnya Dr. Sot ini dan sahabat kita semua ya. Apa yang harus disiapkan sehingga kita itu mudah untuk masuk ke sana ataupun kita juga dapat ini dapat apa namanya beradaptasi di sana dengan baik gitu, Dr. Sot. hmm, hmm. Jadi kalau persiapan yang paling susah tuh bisa gitu. Pengalaman saya Ya tuh, pastilah. iya paling susah tuh bisa. Kalau untuk mencari orang untuk bekerja sama di apa gampang sebenarnya bukan buat saya. Sebenarnya kalau kita rajin googling, ngelihat penelitian, kemudian cari siapa ya peneliti yang cukup qualified di bidang yang akan kita inginkan Mm-mm. gitu, sebenarnya kita tinggal kontak beliau-beliau dengan email apa Hmm. saja itu sudah sih. Welcome Nah, ya. apa? Mereka akan menerima dengan senang Oh, hati welcome. gitu. Pasti ya. Dengan senang hati kok. Dengan senang hati Mm. banget mereka akan welcome. Em, yang penting, yang penting adalah ngurus. Maksud saya karena kita mau sekolah di luar negeri, Mm-mm. berarti kita harus eh, hidup kita di luar negeri itu terjamin. Gitu. Oke. Ini saya cerita pengalaman saya aja waktu saya ngurus Oke, visa ke siap. Belanda. Kalau waktu itu saya ke Belanda, pertanyaan dari human re- human resource HRD-nya Erasmus RT-nya. MC adalah HRD-nya Erasmus MC ada tiga. Yang pertama, Anda tinggal di mana? Yang kedua, dana yang Anda miliki berapa? Yang ketiga, proposal penelitian Anda apa? Udah cuma itu aja. Gitu. Kemudian yang lainnya adalah, yang ini yang tiga ini yang harus kita mikir. Kalau yang lainnya, insya Allah orang Indonesia semuanya udah punya paspor, insya Allah Ya, semuanya sudah punya apa namanya akte lahir, jadi itu insya Allah gampang. kalau Tapi yang tiga niat ini, ke sana ya mesti sudah punya paspor ya. iya, Oke. makanya yang tiga ini yang kita kudu mikir tuh Mm-mm. mau tinggal di mana, karena mencari tempat tinggal di Eropa itu susah Oh, banget, susah banget gitu. susahnya karena Alhamdulillahnya apa? karena mahasiswa luar negeri yang masuk ke Eropa tuh banyak. Ke Belanda deh, saya Oke. nggak usah ngomong Eropa deh, ke Belanda gitu ya. Mm-mm.
mahasiswa luar negeri itu ya ada banyak banget gitu. Pekerja-pekerja imigran dari luar itu juga banyak. Dan saat ini ditambah situasi eh, apa namanya di dunia lagi banyak konflik gitu ya. Orang yang mau masuk ke negara-negara yang relatif aman itu juga nambah. Of course kita familiar dengan perangnya Rusia Ukraine atau Israel Palestina, kemudian sebenarnya di Sudan juga ada Mm-mm. perang, konflik saudara, perang saudara gitu ya. Nah, itu orang-orang banyak yang sini gitu saat ini. Hmm. Saya tahu karena banyak yang cerita gitu. Jadi memang banyak kos-kosan, banyak kontrakan, banyak apartemen yang over capacity gitu ya. Kemudian yang Yang kedua, kedua, dana yang Anda miliki untuk tinggal apa gitu. Dana yang Anda miliki untuk tinggal di sini berapa? Kalau saya, alhamdulillahnya sudah di cover sama beasiswa dari BISEK tadi. mm-mm. Gitu. Ini Jadi tidak alhamdulillah peduli untuk dan asalnya kan, yang penting ada dana gitu ya. yang penting ada dana. Ada ini nggak Kalau di batasan nggak? Misalnya harus simpen di berapa, mau ada minimal sih. nggak ada minimal. Minimal itu untuk satu bulan 1.620 euro. Kalau di Belanda ya. Mm-mm. Mm. Kalau saya tadi yang pertama akhirnya dapat tempat tinggal, alhamdulillah dibantu sama pembimbing saya, supervisor saya yang dari Erasmus MC. Hmm. Tuh, karena beliau akhirnya sudah kenal sama saya, beliau tanya ke mahasiswanya beliau yang juga mahasiswa luar negeri, kemudian dapatlah kosan ini yang sangat ini. Kemudian Alhamdulillah. Yang kalau ketiga, untuk kalau yang untuk yang ketiga tadi kan riset penelitian itu sudah saya beresin dari awal. mm-mm. Oke. Kalau penelitian ini dasar dokter Shot mau ke sana kan? Iya Ya. betul. Alhamdulillah. Jadi semuanya tiga ini kalau sudah siap, teman-teman semuanya gampang ini untuk masuk ke Erasmus atau kemana-mana ini ya. Ngomong-ngomong ini Dokter Sat, Erasmus ini eh, kemarin sempat anak saya bilang, loh bukannya Erasmus itu banyak tekniknya ya, ada medical centernya ternyata ya, ada medicalnya ya ternyata. Kalau saya di Erasmus MC Hospital ada jadi ini rumah sakit sebenarnya basicnya adalah rumah sakit yang Hmm. kemudian dia ada fakultas kedokterannya. Kalau untuk universitasnya Erasmus sendiri itu agak jauh sebenarnya dari tempat ini, gitu ya. Oh, jadi ini kayak hospital base gitu ya? Iya betul, hospital base banget. Kalau untuk tekniknya ada, memang ada Mm-mm. universitasnya, Mm-mm. tapi bangunannya yang untuk bukan kedokteran justru saya malah nggak tahu. Mm. Gitu. Ada beberapa daerah yang ada daerah namanya daerah Erasmus dekat sini gitu ya, ada Erasmus Bridge dan sebagainya itu justru jaraknya sekitar sekilo 2 kilo dari Erasmus MC-nya. Oke, Dokter Sat ini tentunya ada perbedaan ya antara sekolah di Belanda dan sekolah di Indonesia. Kalau di termasuk juga hospitalnya, bagaimana kondisi di Belanda dan bagaimana di Indonesia. Mungkin Dokter Sot bisa menceritakan singkat. Boleh disertai foto-foto, dok. Karena kalau misalnya tanpa foto itu nanti dibilang hoax sama teman-teman ini. Nggak ada buktinya. Gimana ya? Tunjukin fotonya gimana nih? Fotonya di Bentar. share screen aja. Kalau di bentar. Kalau di apa namanya di laptop aku punya. Ya, di Saya laptop aja. sambil share yang di itu ya. Saya sambil share yang di laptop ya. Boleh. Atau mau saya sharekan ini yang kemarin dikirim tapi nggak tahu urutannya ini. Eh, Kalau saya lebih banyak kerja di laboratorium. Mm-mm. Ya. Jadi mungkin yang bisa saya share adalah yang situasi di laboratorium. Oke. Kalau hospitalnya yang maksudnya tempat rawat inap dan sebagainya, saya sejujurnya saya pernah beberapa kali ke hospitalnya, Mm-mm. tapi saya nggak berani kalau disuruh cerita Iya, bukan oke, kapasitas nggak saya. apa-apa. Jadi yang boleh dikonsumsi umum saja, karena kan memang tidak semua yang
kita lihat itu harus kita ceritakan gitu. Oke, ini perbedaan dan perbedaannya apa, Dokter Sot? Kalau persamaannya apa? Kalau di Londo sama di Indonesia ini, yang Persamaan. Kalau persamaannya yang mengejutkan adalah materinya sama. hmm, Maksudnya level of knowledge-nya ternyata itu sama. hmm, Waktu diskusi di kelas gitu tuh materi, bukan waktu diskusi di kelas, kayak waktu morning report mungkin kalau yang PPDS atau pernah jadi PPDS itu tahu morning hmm, hmm. report ya. Ternyata level of knowledge-nya saya sama level of knowledge-nya PhD di Erasmus itu sama. So we don't have to be anxious atau worry, kita nggak harus cemas. Aduh, kita kalah pintar sama orang Belanda gitu, enggak juga gitu. Kemudian hmm, sebagai kalau untuk dokter jelas protokol yang kita pakai relatif sama gitu ya. Let's see, aku udah bikin slide-nya kok kemarin. Oke, kayaknya ini harus gimana ini caranya? Nah, Gitu ya. oke. Oke, saya share screen saya itu ya, saya bacain aja ya. Mm, Jadi sekolah di sini itu kalau sekolah harus ada proyek dengan pendanaan yang sudah jelas. mm. Nah, kalau biasanya orang-orang tuh penelitian ini aku belum ngasih pointer. Sorry dok. Nah, biasanya dimulai dari kerjasamanya itu antara individu, dosen-dosen atau mahasiswa dosen, kemudian bisa dilanjutkan dengan penelitian antar institusi. Sumber dananya itu bisa ada yang dari WHO, ada yang Macam-macam. dari Fleming Fund, yang saya dapat dari BISAT gitu ya. Kalau di Indonesia itu ada Kemendikti, dosen kopromotor saya tuh dapat dari ini, yang dari Hmm. Kemendikti tahun 2014 kalau nggak salah 2012 2014. Kemudian LPDP jelas, tapi saya nggak dapat LPDP. Itu saya pengen bilang tuh ke teman-teman, teman-teman kalau nggak dapat LPDP jangan patah arang, banyak sumber pendanaan lain. Yang penting teman-teman punya proyek penelitian. Kalau masih Kemudian muda Kemenkes boleh-boleh aja ke LPDP ya, di bawah 35 tahun. 40 tahun untuk S3. Iya, S3 40. Nah. ah, Makanya tinggal 35 tuh kalau S2, S3 iya. itu 40. Kalau aku sudah lewat, soalnya jelita. Masa sih? Jelita Apa tuh jelita? bilang 50 tahun, buka kartu ternyata. Tidak, saya baru tahu beneran itu. Kemudian syarat publikasinya di sini yang agak repot. Kalau kita mau sekolah S3 di sini itu publikasinya 4 artikel di satu Scopus, 2 buku Hmm. literasi. Wah, cukup berat ya. Eh, Insya Allah sih saya untuk yang 4 artikel publikasi di satu Scopus bisa. Tapi yang 2 bukunya ini jujur saya belum tahu bisa apa enggak. Itu terus eh, yang enaknya di sini kita pakai ID card untuk akses ke semua ruangan di Erasmus gitu Hmm. ya, dan kita bisa pakai semua komputer, which is Hmm. semua komputer itu punya sistem datanya kita disimpan di cloud-nya mereka, sehingga kita tidak perlu bukan bawa, kita nggak perlu nyimpen di file kita sendiri gitu. Jadi ketika misalnya dokter Izuki mahasiswa di sini, saya Hmm. mahasiswa di sini, kalau saya pakai ID card-nya saya buat ngakses komputer, maka yang kebuka itu datanya saya, bukan data Ya. dokter Izuki gitu. Jam kerjanya masuk ke jam 8, pulangnya jam 5. Saya biasanya seharian di laboratorium itu. Hmm. Tapi sekarang udah enggak sih, sekarang sudah nulis laporan soalnya. Istirahatnya berkali-kali, istirahat itu banyak banget. Coffee break-nya itu ada yang pagi-pagi setengah 10, ada yang menjelang siang. Kemudian lunch break. Ini saya jujur agak berat buat saya, karena saya nggak dapat rawon, nggak dapat soto.
Bikin Saya sendiri. jujur saya suka nggak bisa masak dok. Saya cuma bisa masak yang simpel-simpel, nasi goreng kayak gitu bisa. Tapi kalau kudu yang bumbunya banyak kan aneh nggak ya. Jadi saya tuh mungkin baru bulan Juni ini bisa makan dengan enteng. Hmm. Dari Februari sampai Mei itu saya berat sekali rasanya makan. Saya tuh sampai ngomong ke teman-teman saya tuh suka banget tinggal di Belanda. Saya suka banget kerja di sini. Tapi Tapi saya nggak makanannya tahu nggak ada rawon. gimana. Iya, blend banget makanan di sini tuh rasanya. Kemudian ada istirahat lagi yang Ada ketiga. foto makanannya nggak ini? Hah? Aduh, kalau Foto foto makanan nggak makanannya. ada. Oh, lupa ini foto makanannya ya. Ya, bentar. Aku nggak bawa lagi. Ya udah, Les, nanti aja. Oke. Ada itu tuh. Ada pas belanjaannya belum saya buang. Tuh, pas belanjaannya tuh. Oh, ini di kamarnya ya ini ya. Di kamar itu jemuran tuh. Ini di IG-nya muncul tapi di apa? Di YouTube-nya nggak muncul ini kamarnya ini. Oh, gini aja caranya. Bentar, saya stop dulu. Bentar, saya stop share. Heeh. Muncul Terus kameranya bisa. ini Oh, karena blur, masih blur. oh, blur ya. Oh, Mm-mm. jadi ini juga background. Oh, Nah, so- udah kelihatan, tapi belum belum, belum, belum. kelilingnya. Udah itu udah kelihatan, bukan nggak blur lagi. Oh ya, udah. Udah kan? Oh ya. Nah, tapi tidak kelihatan jemurannya kalau ini. Kalau tadi kan kelihatan jemuran. Hmm. Ini kalau apa namanya? Musimnya di sana pas Oh, mendukung sekali ini ya. ini sekarang lagi musim panas. Oh, 25 itu panas. 25 tuh musim panas. Jadi minggu lalu tuh 25 dan panas tuh setengah mati menurut saya ya. Hmm. Mungkin ini karena Siralu Silau makanya nggak terlalu kelihatan. Mhm. Oke, oke, lanjut. Oke. Balik share screen lagi. Mhm. Ini kalau ruangannya kayak ruangan di Indonesia aja itu ya. Anak kos Indonesia juga kayak gitu itu. Sama-sama bahasanya. Terima kasih Dokter Titin sudah bergabung. Ini ada Dokter Wahyu, ada siapa lagi nih? Ada DN Tias ini siapa ini? Silakan Dokter Sot dilanjutkan. Udah kelihatan ya slide-nya ya? Ya, Oke, udah. sudah. Kemudian, iya, presentasi itu sering banget. Di Hmm. sini tuh sering banget presentasi. Jadi jangan mengira bahwa morning report dibantai waktu morning report itu cuma di Indonesia. Saya di sini juga dibantai di presentasi. Dan yang datang itu minimal SPV saya, kemudian ada laboran gitu. Hmm. Dan saya sih selalu dibantai setiap presentasi itu. Maksud saya, ya bisa jadi memang saya yang kurang belajar, tapi ini nggak mungkin sih kurang belajar. Ini Oh, bukan bullying kan? bukan. Oh, itu subjektif ya masalah bullying atau tidak ya. Cuma saya tipe orang yang kalau emang nggak tahu dimarahin itu wajar kayak menurut saya sendiri ya. Ya, itu tanda kalau Kurang kita bagus. masih diperhatikan. Akhirnya kita di Ya betul. Oke. Nah, kemudian waktu saya di sini awal-awal saya masuk di Erasmus MC itu saya beneran dari asistennya asisten. Hmm. Jadi ada mahasiswa internship, ada mahasiswa ada mahasiswa intern stagiaire kalau kita bilangnya di sini. Saya membantu dia penelitian. Awalnya gitu. Jadi awal pertama saya pengenalan dulu workshop.
Terus 2 minggu berikutnya saya menjadi asistennya mahasiswa magang, yang tadi saya bilang asistennya stasiare. Kemudian saya jadi mahasiswa stasiare itu, jadi anak pintaran itu. Kemudian ya sebenarnya sebenarnya ada keinginan yang sangat besar untuk PhD, tapi saya masih pengen pulang dulu gitu. Jadi saya kemarin sempat ditanyain, kamu kalau mau penelitian PhD di sini bisa, tapi kembali lagi harus cari dana satu, sama kalau penelitiannya lanjutin aja, dananya aja sih yang penting gitu. Kira-kira butuh dana penelitian sampai seberapa kalau di Erasmus Oh ini? enggak, kalau saya datanya sudah lengkap. Oh kalau orang lain maksudnya kalau mau mulai dari nol gitu ya dok ya, Mm-mm. Hmm. 25.000 euro, dua Oh, puluh lima lumayan ribu ya. 500 juta. Nih, lumayan ya. Mm-mm, gitu. Tapi yang mengagetkan adalah peneliti di tempat saya kerja gitu ya, waktu saya Mm-mm. nonton orang lain presentasi gitu, kebanyakan peneliti itu sederhana loh dok. Hmm. Bener-bener yang cuma nyebar kuesioner, kemudian ada biomarkernya itu biomarker yang sederhana-sederhana juga, palingan cuma swab di kultur, swab di kultur, swab di kultur gitu. Bukan bukan Hmm. yang harus PCR gitu semua enggak. Bukan yang harus analisis dengan ELISA atau itu enggak. Sebenarnya hal yang gampang-gampang aja, tapi sampelnya orang-orang di sini itu banyak banget. Mereka tuh Hmm. bisa penelitian sampai menggunakan, eh, ini saya bukan mau sombong, tapi memang Mm-mm. mungkin akan terdengar sombong gitu ya. Responden sampel penelitian saya itu untuk yang kultur bakteri itu sampai 2.200 pasien, 2.200 sekian pasien. Di Erasmus itu ya? Saya ngumpulin pasiennya dari Indonesia. Oh, dari Indonesia. Oh, banyak Untuk yang sekali. kepatuhan, ya itu setahun lebih ngumpulinnya dok. Sehari itu ya kan karena kultur jadi eh, ya pokoknya ngumpulin dapat segitulah gitu ceritanya. Untuk yang mengobservasi kepatuhan cuci tangan tenaga kesehatan Mm-mm. itu saya sampai dapat 6.000 responden, bukan 6.000 responden, 6.000 opportunity saya liatin sampai di dalam datanya saya tuh sekitar 6.000 opportunities cuci tangan yang saya Ya, observasi selama 6.000 setahun. kesempatan. Ya, 6.000 kesempatan. Nah, di sini saya udah banyak ya. Ternyata di sini ada yang sampai 35.000 pasien. Jauh lebih banyak lagi. Jadi banyak. 5 kali lipat lebih. Iya, makanya berarti orang-orang di sini tuh yang benar-benar apa? Even Anda punya 500 juta, Mm-mm. penelitiannya sederhana, tapi memang itu akan terserap dengan baik gara-gara respondennya itu 35.000 Mm-mm. gitu kan. Mm-mm. Jadi pasti 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 kepake. Oke. Jadwal ilmiahnya ini ada presentasi ilmiah rutin kalau di Erasmus MC itu hari Selasa jam 11 siang sama hari Kamis jam setengah 10 pagi, jam setengah 9 pagi gitu ya. Ya, mereka bilangnya research meeting. Kalau di tempat kita bekerja dok, Unesa, kita bilangnya mimbar ilmiah. Mm. Ya, Ini kita skip aja karena ini oke. pekerjaan saya ini ngapain. Nah ini yang penting nih. Telepon seluler tidak boleh dibuka kecuali untuk hasil dokumentasi atau stopwatch. Jadi saya itu kalau selama kerja dari jam 8 pagi sampai break itu Jam tidak 5 boleh sore. buka HP. Hmm. Hmm. Saat break boleh Ya tapi mungkin ya. waktu break, saat break Oh. boleh. Tapi antara antara jam sekian tuh ya misalnya dari jam 8 sampai jam 12 kalau saya di laboratorium saya nggak boleh buka HP. Hmm. Ini yang saya sangat apa namanya sangat 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 suka jujur aja dengan etos kerjanya orang di sini tuh. Mm-mm. Mereka benar-benar integritasnya untuk urusan hal sesimpel ini pun tuh dijalanin seteguh Hmm. mungkin gitu.
Ini hanya Kelas berlaku lab untuk ditinggal internnya atau semuanya, semuanya. termasuk supervisor dan sebagainya, semuanya. Oh iya, saya tidak pernah melihat supervisor saya menyentuh ponselnya Mm-mm. atau mengangkat teleponnya eh, Di di saat jam di kerja. laboratorium. Hmm. Di laboratorium. Benar-benar tuh, ya kalau Anda lagi di lab, ya Anda di lab. Oke. Laborannya, mahasiswa PhD, internnya, nggak ada yang itu. Tuh. Ini waktu-waktu saya lagi workshop, Alhamdulillah ketemu sama tiga empat orang ibu-ibu, nggak ibu-ibu, peserta workshop juga gitu ya. Tapi mereka cuma seminggu, Hmm. sedangkan saya bablas gitu. Ini workshop membuat apa uji sensitivitas antibiotik microdeletion. Ini laboratoriumnya. Ini saya tuh pengen banget tunjukin, semoga jadi bisa ya. Sangat ya. Nah, ini laboratorium itu lampunya nyala sendiri. Saya nggak perlu sentuh. Tuh nyala sendiri lampunya. Lampunya Otomatis. otomatis. Ya, kemudian kalau kita perhatikan, dia itu tekanan negatif semua. Ini adalah exhaust fan yang tidak keluar. Dan ada lagi exhaust fan yang ada di atas permukaan meja. Hmm. Gitu. Nah, ya, ini situasi laboratoriumnya. Ini tempat saya kerja nih. Buat mengkultur-kultur kuman. Mm-mm. Sebenarnya alatnya, ini persamaan lagi nih. Persamaan lagi adalah alatnya itu sama kayak yang di Indonesia. Sentrifus, apa namanya, BSC. BSC, bioseptic kabinet, gitu kan. Ya kita kerjain juga kayak di Indonesia persis. Ini density meter buat kultur bakteri, buat mengukur kepadatan bakteri, sama ini cermin, simple mirror buat ngecek keruhan microdilution. Nah, yang saya temukan di sini dan tidak saya temukan di Indonesia adalah pembagian area seperti ini. Jadi, kalau saya di sini saya diajarin kerja lab itu dibagi tiga area. Area kotor di kanan atau barang-barang sebelum kerja. Di depan kita itu area kerja, di sebelah kirinya area bersih atau buang sampah atau buang sampah atau kalau kita udah selesai misalnya kita kultur di kanan, kita ambil media agar dari sebelah kanan, kulturnya di tengah. Kalau udah selesai ditanam, taruh di sebelah kiri. Di setting seperti itu. Sehingga saya punya susunan seperti ini. Ini barang-barang yang belum dipakai, ini barang-barang yang kita kerja, ini hasilnya. Nyatetnya, barang yang udah ditanam kuman atau di stok kuman, taruh di sebelah kiri. Kayaknya Kecuali hampir kalau kita, hampir di setiap lab kayak gini deh, Dokter Sat. Mestinya ya. oh ya, harusnya Mm-mm. ada kayak gini, berarti udah aman insya Allah. Mm-mm. Gitu. Kulkas mereka punya banyak, tapi Alhamdulillah FK UNESA sudah punya -80 sekarang. Senang banget saya. Alhamdulillah. Gitu. Itu -80 semua atau ada yang -20? Ini yang di sini adalah -20. Ini, Hmm. sorry, ini -20. Ini Mm-mm. -2, ini -20. Ini yang di pojok Yang sebelah sebelah sini. kanan itu refrigerator. Sebelah kanan Ini dua. -20. Ya, sorry. Ini eh, inkubator maksud saya. Oh, inkubator. Iya, inkubator. Oh iya, Inkubator, nggak inkubator. kelihatan. Inkubator, Kak. Inkubatornya Inkubator. gede-gede ya. Iya, inkubator ada 4 mereka. Hmm. Hey, sorry. Ini inkubator, sebentar bilang. Ini inkubator dua, terus mereka punya inkubator yang lebih kecil lagi. Ini satu. Ini ada suhunya nih 35. Tuh, 35. Ya. Kemudian ini adalah sebelahnya kulkas. Ini kulkas. Ini kulkas. Ini -20.
Ini kulkasnya, ini lab untuk isolasi DNA. Sebenarnya kita kalau bikin kayak begini di labnya dokter Izuki atau di labnya saya di FK Unesa bisa deh. Hmm. Aduh, Ada di lab saya juga ada kayak gitu itu. kapan-kapan saya kalau gitu minta tuh di labnya dokter. Untuk PCR itu lengkap itu. Iya makanya keren. Ini untuk monodrop mengukur konsentrasi DNA dan prioritas DNA. Ini kit-kitnya, jadi ini waktu saya mendesain lab di FK Unesa saya pengen kayak begini. Jadi kenapa di atas setiap lab itu ada, setiap meja itu ada raknya, ada lakinya supaya kita tinggal buka di bagian atas ngambil. Tuh, ini mari ini saya nyimpen di atas kepala saya kerjanya. Kemudian ini nih yang saya suka nih. Mereka itu tidak se ekstrim laboratorium rumah sakit waktu pandemi COVID. Jadi selama ini di kepala saya adalah kalau kita mau penelitian bahan-bahan infeksius harus di BSL 2 minimal gitu kan. Hmm. Yang keren banget di mana jalur masuk, jalur keluar itu dibedakan dan sebagainya gitu. Laboratorium tempat saya penelitian itu tidak seperti itu. Jadi mereka menyekat satu laboratorium besar menjadi beberapa ruang-ruang kecil gitu ya. Tapi mereka punya peraturan mengenai bagaimana masuk ke masing-masing laboratorium. Contoh, kalau dari area satu, ini adalah lab untuk membuat master mix. Master Mm-mm. mix itu Steril. kalau kita mau buat PCR gitu ya. Mm. Nah, kalau udah masuk lab, masuk ke apa namanya area satu master mix itu tidak boleh pergi ke laboratorium lain. Mm-mm. Karena kalau sudah masuk ke master mix dari laboratorium lalu masuk ke master mix, badan kita beresiko mengkontaminasi semua yang ada di situ. Keluar dari master mix, kita boleh kemana aja. Isolasi DNA, lab kultur, dan sebagainya, tapi tidak boleh ke lab elektroforesis, gel elektroforesis. Dapurnya maupun mesin untuk menggunakan gel dok, kita bilangnya. Itu gara-gara kalau kita masuk ke situ, kalau kita masuk ke lab elektroforesis, bahan-bahan kimia yang nempel di badan kita bisa merusak pertumbuhan bakteri atau mikroorganisme yang kita teliti. Jadi, dari lab satu ke lab 2 boleh, tapi dari lab 2 ke lab satu tidak boleh. Karena di lab 2 atau lab lainnya kita bawa kuman. Dari lab 2 ke lab 3, kalau udah sampai lab 3, mau nggak mau suka nggak suka, harus selesai kerja labnya. Nggak boleh pergi kemana-mana lagi. Karena Harus yang tadi saya bilang, bahan-bahan kimianya nempel di badan kita dari lab 3. harus cuci-cuci ya. Harus cuci-cuci cuci badan, Mm-mm. pakaian yang sama nggak boleh dipakai ke laboratorium. Dan bentuk labnya tuh beneran yang koridor biasa, bukan yang ada sekat, kita masuknya nyelip-nyelip. Wah, nggak seaneh itu kok. Mm. Tuh. Jadi ya gitulah menurut saya mereka bisa mengerjakan banyak hal kompleks dengan protokol yang relatif sederhana tapi impactful. Itu yang saya suka dari kerja di sini tuh. Gitu, ini tempat saya kerja, rumah sakitnya Erasmus MC. Itulah, saya nggak berani ngomongnya takut pronoun saya jelek. Gitu. Oke. Ternyata Jadi ini, banyak sekali ya yang dapat kita pelajari dari sana ini. Memang iya, kalau lab ini kan sebenarnya hampir semuanya harusnya sama dengan di situ. Cuman di kita ini kadang-kadang rodok-rodok ugal gitu ya. Habis dari lab satu ke lab yang lain gitu ya. Ini yang harus cukup. ditertibkan ini. Ih, yang simpel aja dulu deh, nggak boleh buka HP gitu tuh kayaknya Ya, masih harus betul. Nah, ini harus banyak lagi. kadang-kadang di tempat kita sudah menggunakan handskun pun masih pegang-pegang yang lain. Aduh, ini. Ini yang harus pengendalian dan pencegahan infeksinya memang harus betul-betul Jalan.
ya dijalankan. Kalau enggak ya, ya yang paling simpel ya hand hygiene itu ya. Simpel Mm-mm. tapi eh, karena kesempatannya banyak, akhirnya kadang-kadang lupa, males. Ya, Itu sih satu memang pasien aja. sebenarnya maksud saya untuk hal-hal sederhana sebenarnya sebenarnya kalau kita mau ngomong kan sering ya dibilang ya jangan disamain teknologi kita kan beda mereka Mm-mm, sudah lebih banyak ininya instrumennya ternyata enggak sama tapi memang orang sorry itu say mm-mm. disiplinnya beda untuk hal-hal yang kayak gitu kita beda gitu itu yang membuat eh, bahkan hasil-hasil pekerjaannya pun jadinya beda. Tapi kalau ngelihat kecerdasan orang-orangnya, teknologinya ternyata sama, relatif sama. Berarti poin penting di sini adalah eh, disiplin itu atau tertib ya. Kita harus tertib dalam segala hal. Iya. Kalau Mm-mm. waktunya, oh ya, ini kalau misalnya tadi kan banyak cerita tentang labnya ya. Kalau situasi kita mau beribadah atau apa, itu waktunya longgar nggak, Dokter Sot di sana? Itu pertanyaan bagus banget itu. eh Subuh di sini bulan Mei kemarin, sorry, bulan Juni ini Mm-mm. itu pukul 1.27. Sorry, pukul 1.54 itu subuh. 1.54 subuh, 1.54 subuh, isaknya itu 1.23. Oh, Jadi cuma 35 menit isaknya kita. astagfirullahaladzim. Loh, deket bang? Iya, matahari baru terbit itu jam 22.05. Terus tidurnya pukul berapa? Kalau saya tidurnya setelah sholat subuh. Mm-mm. Jadi saya tidur jam 2, bangun lagi ntar jam 6, siap-siap berangkat itu jam setengah 8. Oh, jadi di sana, anu ya, Pak, masuk kerjanya pukul 8 itu ndak peduli dia musim apa, pokoknya ya Iya. pukul 8 itu ya. Iya. Heeh. Gitu. Siang banget Kemudian berarti ya. eh apanya? Pukul 8 termasuk siang nggak di sana? Siang kan? Enggak. Oh enggak. Loh, tadi kan pukul berapa subuh? Subuhnya subuhnya itu jam 1.54 gitu ya. Tapi Heeh. matahari itu baru itu mungkin pukul 5.30 kayak gitu. Oh, Subuhnya lama oh, jauh sekali ya. karena zuhurnya itu jam 2, Dok. Jadi itu karena ini sudah summer ya, karena ini sudah summer, memang harinya itu panjang sekali. Ini kalau Harinya itu puasa yo panjang. mana tahan gitu ya. Berapa jam berarti Oh, kalau nggak puasa sanggup itu? saya pernah nyoba sekali puasa di luar bulan Ramadan, nggak mau lagi saya. Ih, tidak lagi. Masya Allah. Kalau pas bulan Ramadan, subuhnya itu jam 4, Hmm. beduknya jam 7 malam. Karena itu sudah masuk musim semi kan waktu itu kan. Sudah lewat winter mau masuk musim semi. Bulan Maret kan kita mulai puasa tuh pas 1 Maret. Iya benar. Jadi subuhnya itu jam awal-awalnya sih jam 5, tapi akhir-akhir sudah jam 4. Kemudian awal-awalnya maghrib itu jam 6, akhir-akhir sudah jam 7. Aman ya intinya pada saat sholat. Kalau di lab izin sholat gitu aman ya. Izin Nggak ada sholat, kalau masalah. saya izin sholat. Hmm. Saya izin sholat. Mereka sangat welcome, sangat welcome ya. Hmm. Mereka sangat sangat apa namanya sangat mengizinkan kalau kita untuk pergi sholat itu nggak apa-apa. Just make sure Anda sholatnya berapa lama gitu. Ya jangan pergi sholat dari jam 2 kemudian Anda baru balik jam 4 namanya ngajak berantem. Boleh.
Ya kalau mau pergi sholat. Masjid, oh ya, saya harus saya mau jelasin tempat ibadah. Tempat ibadahnya di jadi Erasmus MC itu punya dua musola. Tapi memang sebenarnya itu lebih cocok dipakai dibilang tempat ibadah bersama. Karena yang ada di situ nggak cuma buat orang Islam aja. Oh, itu. Jadi di area itu bisa jadi Semuanya ya. ada semuanya bisa. Walaupun pada akhirnya sebagian besar yang pakai adalah orang Islam gitu ya di situ. Tapi di situ kalau kita cari jadi modelnya tuh dia ada lemari, jadi ada sebuah area gitu, ada sebuah kayak seluas kamar saya ini, terus ada lemarinya, kita pilih mau atribut apa yang dikeluarin, apakah Hmm, ngeluarin patung Bunda Maria, apakah kita mau ngeluarin sejadah kayak gitu. sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya, Hmm. Dr. Sot, ini saya share screen sebentar foto-foto yang dikirim Dr. Sot ya. Ini biar dijelasin Oke. ini apa ini. Itu kalau naik tram. Jadi, Oke. jadi saya tuh kemana-mana suka banget naik tram. Hmm. Tram dan percaya atau tidak, di Indonesia tuh pernah ada tram loh. Tapi Oh sekarang iya, udah nggak ada. ini masjidnya Iya. ini. Ini di Turki. Jadi setiap komunitas setiap komunitas setiap negara tuh komunitas Islam masing-masing negara tuh biasa suka punya tempat ibadah. Nah ini yang Turki nih. Saya pernah sholat di sini sekali Oke. tuh. Oh ini di taman Ini ini. ini tuh kebun binatang tuh belakang saya Oh Okapi. kebun binatang. Mana? Oh Benar. ini. Itu Okapi itu. Eh, Kemudian kalau ini di mana ini? ini jalan Rotterdam. Oh sedikit Jalan Rotterdam. sedikit sedikit. Sorry sorry. Iya. Ternyata fotonya sedikit. Yang banyak adalah video ya. Oh ini ada lagi nih, ada foto lagi. Ntar, tadi kok bisa lah. Ini ada sama cewek cantik ini siapa ini? Dokter Yang Shot ini. mana nih? Nah, Hah? Oh itu teman saya zaman SMA dia sampai ke Rotterdam duluan. oh, Aku punya itu lagi hamil bu, pedok. oh iya ini kelihatan. Sendirian atau sama keluarga? Jadi ini foto ini saya habis sholat ya, Hmm. Idul Fitri. Habis sholat Idul Fitri, kami janjian ketemuan di tempat sholatnya. Terus habis itu kami ngerayain Idul Fitri berempat aja. Dari Indonesia semua. Belakang Nah Mm-mm. ini apa ini? Nah ini tamannya ini baru taman. Burungnya beda kalau di sini burung camar sama burung gagak. Oh ini bukan merpati ya? Bukan ya? Bukan itu seagull, camar sama gagak. Oh iya ini kakinya panjang. Itu heron itu. Itu ada burung bangaunya tuh yang abu-abu deketnya. Ini. Nah, itu heron tuh. Ya, itu burung bangau tuh. Oke. Ini di mana ini? Oh, itu dekat rumah saya. Oh ini Dekat komplek rumah perumahan saya. ini berarti. Itu ruko. Oke. Oh, Ini ini. dalam kereta waktu saya ke Den Haag. Waktu saya ke Den Haag Central itu. Ini foto dari keretanya waktu musim semi. Itu waktu saya workshop pertama seminggu Ini sama. sama Ini sama workshop tadi itu ya. dia. Ini jelek itu jangan. Oh, ini waktu saya di Doha nih, waktu saya lagi transit, waktu berangkat. Oh ini masih awal-awal ya berarti ya. Hmm,
Kalau ini apa ini? Oh, ini agar gelnya. Iya, Wah, elektro apa ini? elektroforesisnya. Itu waktu saya ke Blijdorf, kebun binatang. Oh, isinya apa kebun binatangnya? Oh, macam-macam banget, Dok. Itu tadi ada okapi, kemudian ada beruang kutub. Sama kayak di Indonesia apa enggak kebun binatangnya? Beda pasti Oh, ya. saya nggak tega ngomong. Hewan-hewannya tidak stres, yang pasti gitu. Hmm. Saya bukan mau mengecilkan salah satu atau gimana gitu ya, tapi saya melihat welfare kesejahteraan binatang-binatang di kebun binatang di sini jauh lebih baik. Even kalau di compare sama di Singapura lebih baik di sini. Bismillah, mudah-mudahan hewannya nggak stres dikandangin, nggak campur sama teman-temannya yang lain. Kita aja kalau dikandangin stres kan. Iya benar. Oke, teman-teman, kalau misalnya dari teman-teman di IG atau dari YouTube yang akan apa bertanya, silahkan ya. Ini Dokter Sot ini rajin menjawab, aman. Terima kasih Dokter Dewi sudah bergabung di YouTube. Apa Bunda nih? Umi. Ini yang di IG-nya Dokter Shot ini kayaknya ada banyak juga ini teman-temannya Dokter Shot ini. Coba dicek. Wah, Mas Pras, Ini sila. apa? Terima kasih sudah bergabung Mas Pras. Ada Vivil, terima kasih. Oke, ini kita ternyata nggak terasa ya, hampir 1 jam. Kurang Lebih. sedikit saja. Eh, Jadi ini teman-teman kalau seandainya eh, ternyata Belanda ini termasuk salah satu tujuan favorit dari teman-teman mahasiswa yang ingin ke luar negeri gitu, termasuk anak-anak saya dulu itu kepengen ke Belanda ini. Iya. Kalau mau ke Belanda, cari tempat tinggal, bilang saya nanti saya cariin. Kalau sekarang saya udah bisa nyariin tempat tinggal di sini. Nah, mantap. Sebentar, kalau bahasa di sana bahasa Belanda atau bahasa Inggris? Ada bahasa Belanda, itu bahasa nasionalnya orang Belanda gitu ya. Hmm. Tapi saya tidak, sampai detik ini saya nggak bisa ngomong bahasa Belanda. Saya tetap pakai bahasa Inggris. Aman ya, hampir semua masyarakat Belanda wa- dapat berbahasa Ya, Inggris. jadi Belanda itu adalah negara non bahasa Inggris yang paling banyak bahasa Inggrisnya di Eropa. Teman-teman, ada satu yang mungkin belum tersampaikan di sini. Dokter Sot ini kan nama lengkapnya panjang banget ya. Sot Abdurrahman Zulkarnain. Ternyata juga seorang reviewer kurius. Nah, ini baru Ini tahu juga aku. Mas Tuhan. Kok tadi-tadi nggak lihat ya? Gimana ceritanya ini? Gampang nggak masuk ke sana ya teman-teman yang mau nanti hubungi Dokter Sot ini. Jadi, Curious-nya yang ngontak saya duluan. Hmm. Jadi saya kan punya laman di ResearchGate, saya punya akun Google Scholar yang alhamdulillah ternyata cukup dilirik gitu ya sama orang-orang penelitian saya selama ini gitu kan. Nah, kemudian suatu masa curious-nya WA saya, bukan WA, meng-email saya ke email UNESA, ke email profesional saya yang akun email UNESA, eh, menawarkan apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan Curious gitu. Ya, Hmm. saya melihat nggak ada ruginya lah saya gabung gitu kan. Siapa tahu saya bisa publikasi di sana juga gitu kan. Maksud saya Curious itu kan impact factornya saat ini sedang cukup besar gitu. Eh, Akhirnya saya gabung, tahu-tahu saya diminta kan waktu kita mengisi data kita di Curious kan kita ngisi ya bidangnya saya apa. Eh, Bidang saya saat ini kan kebanyakan biomolekuler, eh, MDRO, MDRO itu apa sih? Bakteri resisten antibiotik gitu ya. Hmm. Kemudian penyakit infeksi, infectious disease. Nah, berapa minggu kemudian saya dikirimin tuh beberapa artikel manuskrip sih, belum jadi artikel manuskrip untuk dilakukan review mengenai aspek-aspek infectious disease, kemudian
molekuler molekuler biologi molekulernya gitu. Ya udah, terus dapat sertifikat, tahu-tahu saya dibilang dapat sertifikat Anda telah resmi menjadi reviewer curious gitu. Ya alhamdulillah. Ya, ini nanti kalau teman-teman ini butuh masukkan jurnal-jurnal ini, bisa ini konsultasi sama dokter Sot. Memang dia ini seringkali bilang, udah tak bantu gitu ya. Tapi ya gitu, yang kadang-kadang yang mau dibantu ini juga nggak endang-endang gitu. Akhirnya bablas semua. Oke deh. Dokter Sot terakhir ini ya. Mm-mm. Sebelumnya terima kasih banyak sudah berkenan mengisi acara ngobrol cerdas di YouTube Izuki Link. Ini sayangnya tadi ternyata waktu awal-awal kita pertama tadi itu lupa belum di go live. Tapi nggak masalah deh. Awal-awal pas dokter Sot cerita itu sudah masuk. Cuman kurikulum VT-nya yang sedikit saya sampaikan tadi, karena saya tidak dikirimin kurikulum VT-nya lengkap, makanya nggak banyak Oke. disampaikan di sini. Nggak apa-apa lah. Semuanya cek aja nama Sot Abdurrahman Zulkarnain ya. Ini memang beliau ini lulusan UB ya, UB dokter di UB. Universitas mana? Universitas Berarti Brawijaya. Dan masih sangat-sangat muda karena kelahiran saya SMA mau lulus, dia baru lahir. Jadi dokter Soti masih sangat muda, makanya untuk eh, harusnya muda-muda semuanya ya, adik-adik semuanya yang ada di sini. Silahkan kalau membutuhkan masalah pendidikan, karena pendidikan itu penting ya, sehingga harus terus sekolah gitu ya. Itu ya dokter Sot ya. Pokoknya jangan itu putus sekolah. anugerahnya jadi dokter kan itu ya dok ya. Kita kan sekolah terus ya. Even kita sudah kayak dokter misalnya udah jadi spesialis tetap sekolah lagi kan ambil magister apa, nanti akan ambil S3 apa gitu kan. Kayak saya even sudah sampai di sini tetap harus ngajuin lagi udah dapat dokter insya Allah amin Wajib. harus ngambil PhD lagi, Ya, harus ngambil lagi gelar apa kan. Kalau di dokter kan seperti itu ya ya, pendidikan sebenarnya kedokteran. nggak hanya di kedokteran ya, di tempat lain juga kita harus terus mengasah ilmu karena bagaimanapun untuk seperti Mm-mm. dosen ya atau guru, kalau tidak mengasah terus, bagaimana caranya untuk meningkatkan Ngajar. pembelajarannya? Itu. Mm-mm. Mungkin itu Dokter Sot pada kesempatan ini boleh dikasih satu closing statement. Saya nggak perlu menyampaikan ya karena memang semuanya ini keren sekali Dokter Sot ini. Jadi nanti kalau butuh tempat tinggal, karena tiga hal tadi ya, tempat tinggal, dana, dan satunya Penelitian. penelitian. Nah, kalau penelitian ya jelas teman-teman harus menyiapkan sendiri sebelum sekolah ya. Jadi penelitian dulu ya, bukan penelitian itu untuk menyelesaikan sekolah, tapi penelitian itu untuk sekolah. Itu ya Dokter Sot ya. Kemudian Betul. dana, dana terus terang disiapkan. Nah, dana ini nggak harus kita sendiri dari dana pribadi. Banyak skema pendanaan yang ada yang tadi sempat disampaikan oleh Dokter Sot dan saya rasa masih banyak lainnya yang belum tersampaikan di sini ya. Teman-teman dapat googling bagaimana cara mendapat syarat-syarat untuk mendapat pendanaan tersebut karena masing-masing mempunyai persyaratan yang berbeda itu ya. Dan yang pertama tadi tempat tinggal. Nah, kalau tempat tinggal gampang. Kalau di Londo tinggal call aja dokter shot Kontak gitu ya. saya. Ya, benar. Kalau di Belanda, kontak saya cariin bisa. Nah, aman ya. Jadi teman-teman kalau di Belanda aman. Nanti kalau di Jepang aman juga banyak teman-teman kita yang di Jepang. Nah, Ya, narasumber kita sebelumnya PhD-nya di Jepang. Ada dokter Wiwin Is Effendi. Itu. keren. Mungkin itu silakan dokter Sat memberikan closing statement sebelum kita tutup kesempatan bersama kita malam ini. Monggo silahkan. Kalau saya closing statement-nya yang paling sesuai mungkin jangan pernah nyerah sih itu aja. Karena
itu yang ketika kita sudah nyerah gitu ya, ya udah kita nggak ada kelanjutannya lagi. Tapi kalau kita gagal itu pasti, saya nggak akan bilang nggak pernah gagal tuh nggak mungkin. Pasti gagal, kepentok, nggak berhasil tuh pasti ada kejadiannya. Tapi dan itu sangat sangat sungguh tidak enak rasanya. Tapi kalau kita terus-terusan gagal, pasti akan berhasil juga. Dan kita cuma butuh satu kali berhasil, itu yang penting. Kita cuma butuh satu kali berhasil. Gagalnya mau 458.000 kali, nggak apa-apa. Tapi kita cuma butuh satu kali itu berhasil, pasti berhasil. Sisanya ke belakang akan bertempat. Oke, dan Jangan nyerah. keberhasilan itu tentunya harus ada upaya ya. Iya, gitu. Oke, terima kasih Dokter Shot. Kita nggak boleh menyerah. Jangan pernah menyerah. Kita harus berusaha Hmm, bagaimana caranya kegagalan itu menjadi warna dalam hidup kita yang akhirnya nanti kita berhasil. Gitu. ya benar. Ya, terima kasih banyak Dokter Stot. Alhamdulillah 1 jam berlalu dan Iya, insya Allah ini akan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Semoga insya sehat Allah. selalu, selamat beraktivitas. Menunggu 3 hari sampai ke Indonesia lagi karena sebentar lagi hari Senin. Dokter Stot, ya hari Senin ya. Iya, Senin Senin saya berangkat. akan kembali ke tanah air. Sampai jumpa di Hmm, tanah air Senin nanti. itu saya baru berangkat, Dok. Oh, oh iya, berarti hari Selasa ya datangnya. Selasa tengah malam saya baru sampai. Anggap aja Rabu lah ya. Iya, Oh, lama perjalanan berapa perjalanannya. lama dari Belanda ke sini? 8 jam itu ke Doha, Mm-mm. kemudian transitnya 8 jam di Doha, kemudian 8 Oh, jam dari Doha. oh, transit 8 jam lama juga ya transitnya ya. Lama. Mm. Sebenarnya ada yang transitnya cuma 2 jam, Mm. tapi harganya sangat tidak bersahabat. Jadi Ya saya udah pilih nikmatin Doha 8 jam lumayan lah. Gitu. lumayan, lumayan banget. Keluar apa enggak itu 8 jam di Doha itu? Eh, Keluar bisa, kan kalau syaratnya boleh keluar di Doha kan yang penting punya health insurance. Dan saya Hmm, kan alhamdulillah health insurance saya internasional gitu kan, jadi tetap mm-mm. bisa keluar juga. Bisa ya. Nanti jalan-jalan lihat apa di Doha ini, di Qatar ini. Saya jujur belum kepikiran. Kalau Wah, waktu saya berangkat ke Belanda, saya tidur di airport. digunakan untuk tidur karena kan mau mau ini ya, mau workshop dan lain sebagainya. Kalau ini besok pulang kan paling tidur sampai Indonesia. Oh iya, sampai Indonesia tidur pasti. Oke, terima kasih banyak Dokter Stot. Matur nuwun teman-teman yang sudah bergabung. Mudah-mudahan dapat mengambil banyak manfaat di sini. Ingat sekali lagi, jangan pernah menyerah. Mari kita terus Ya, berusaha sampai keberhasilan itu datang jadi. dan ada di ada menjadi bagian kita gitu ya keberhasilan itu. Matur nuwun, terima kasih semuanya teman-teman yang ada di IG dan juga yang ada di YouTube. Terima kasih banyak atas perhatiannya dan atas kesempatannya di sini. Matur nuwun Dokter Sot. Wah, ini sangat keren sekali Dokter Sot. Nanti kita ketemu lagi di FK Nesa, Unesa. iya, Unesa satu langkah satu langkah di depan. di depan. Ini Unesa ini satu langkah di depannya ini. Satu langkah di depan. Wajib kalau acara UNESA harus begini kita. Iya, satu langkah di depan. Jadi Unesa FK Oh, ini kalau teman-teman belum paham, FK Unesa itu ada di kampus Lidah. mm-mm. Sebelahnya rektorat persis, sebelah selatannya rektorat ya. Eh, selatan apa mana itu? Saya nggak pintar. Iya, selatan, benar selatan. Selatan ya. Persis selatan. Sebelah kanannya rektorat lah. Seperti itu ya, teman-teman silakan. Yang putra-putrinya juga mau masuk FK Mau. ya boleh masuk sini FK Unesa karena ini sudah tahun ketiga ya tahun ini dan alhamdulillah fasilitasnya juga cukup lengkap. Nanti kapan-kapan kita tur de FK Unesa ya, bagaimana lab-labnya. Ini nanti Dosennya ada bagaimana? dokter Izuki. Hmm? Ya, aman. Dosennya dokter Izuki aman, insya Allah.
Dosennya juga dokter Sot ini. Oke, terima kasih banyak, Matur Nun. See you, dokter Assalamualaikum Sot. dokter. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, ini Bu Anjani juga masuk ini, dokter Sot. Oh, Ya, nih ini di mana di Instagram atau di itu nih di Instagram atau masuk di di YouTube. oh Keren, YouTube. dokter Izuki dan dokter Sot ini. Jadi ini sekarang IG-nya saya, live-nya saya N ya. Mana ini N-nya Oke, ini? itu juga. Oke, terima kasih. Ya, sudah. Oke, yang ini sudah saya akhiri. Terima kasih banyak. Iya dok. Aduh, eman-eman tadi yang pertama.